Shalom saudara-saudariku yang terkasih, selamat kita berjumpa kembali dalam santapan rohani pada hari Isnin ini tanggal 24 Mei 2021. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, memang benar kata orang bahwa uang itu adalah pintu bagi iblis untuk masuk, dan uang itu juga adalah jalan bagi orang banyak yang tersesat. Bagi saya, bahwa memiliki uang itu bukanlah suatu kesilapan ataupun bukanlah suatu penghalang, tetapi kita harus ada kebijaksanaan bagaimana menggunakan uang tersebut. Maka itu sebabnya dikatakan orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Sebab kenapa? Karena mereka lebih mementingkan materi-materi dunia. Mereka selalu berpikir bahwa itu adalah kebanggaan mereka. Namun kalau kita baca di dalam Injil ini, apabila seorang muda itu datang kepada Yesus dan bertanya kepada dia bahwa, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Nah, Yesus menyuruh dia
menjual segala harta miliknya. Walaupun dia mengatakan bahwa dia pernah mengikuti ataupun menuruti perintah-perintah Allah dan semuanya sudah dia lakukan, tetapi Yesus memandang kedalaman lubuk hatinya bahwa ada sesuatu yang melekat dalam hidupnya, yaitu harta benda, kekayaan. Maka itu Yesus mengatakan kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apabila Yesus mengatakan ini kepada dia menjadi kecewa. Dia pergi dengan sedih sebab tidak dapat melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bila kita melekat pada benda-benda duniawi, harta kita, maka sukar bagi kita untuk mengikuti Tuhan. Hari ini Injil mau membawa kita merenungkan bahwa tidak salah untuk memiliki harta benda, tetapi kita harus mengutamakan Allah itu sendiri, pemberi rezeki, pemberi kemurahan. Dia juga memberi yang terbaik bagi kita. Nah, kalau kita menjadi nomor satukan harta benda keuangan itu, memang sukar bagi kita meninggalkan benda-benda itu, sukar bagi kita mau mengikuti Yesus. Demikianlah pengalaman orang muda ini, sehingga itu dia tidak mampu melakukannya karena dia ketakutan kehilangan semua apa yang dia miliki. Untuk kita renungkan, apakah kita juga takut kehilangan benda-benda ini? Apakah kita mau mengutamakan materi-materi ini daripada Tuhan? Bila kita bersandar pada Tuhan, apapun yang kita miliki, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, pasti segala sesuatu dia bisa memusnahkannya. Tetapi Allah kita memberikan kita, yaitu kebijaksanaan, bagaimana menggunakan harta benda keuangan itu. Dan kita sering melihat dalam kehidupan para orang kudus juga, contohnya Santo Fransiskus Assisi. Dia seorang anak yang kaya, tapi dia sanggup mengorbankan segala sesuatu. Dia sanggup meninggalkannya, bahkan dia menelanjangi dirinya, tidak punya pakaian apa-apa. Karena bila Tuhan memanggil dia sanggup meninggalkannya. Dan dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Maka itu sampai saat ini kita mengenal siapa Santo Fransiskus Assisi. Dan dialah satu-satunya orang kudus yang berani menyangkal harta dunia, dia berani menyangkal kekayaannya, dia berani menyangkal segala apa yang dia miliki dan mengikuti Yesus. Bagi kita, memang mungkin kita tidak mempunyai benda-benda tersebut, tetapi beranikah kita menyangkal apa yang melekat dalam hati kita, pikiran kita? Mungkin kedudukan, mungkin prestasi, mungkin juga kita tidak mau dibelakangi orang lain. Relakah kita mau melepaskannya? Dan maukah kita hidup dalam hidup kesederhanaan? Mari kita sama-sama berdoa dan kita berjuang untuk melawan apa yang sebenarnya bukan milik kita. Dan semuanya itu hanya anugerah dari Tuhan. Amin.